Jadi minggu kemarin kita sudah bicara ada tegangan di tanah itu ada tegangan, di mana tegangan total tanah itu adalah tegangan air tambah tegangan efektif. Tegangan air ini milik air, simbolnya U. Tegangan efektif ini milik butir tanah, simbolnya sigma aksen. Sedangkan tegangan total simbolnya sigma. Jadi sigma adalah U tambah sigma aksen. Atau kalau kita balik, sigma aksen sama dengan sigma min U, atau tegangan efektif itu adalah tegangan total kurang tegangan air. Di mana rumus umum tegangan adalah gamma kali H. Jadi kalau tegangan air, gamma air kali H air. Kalau tegangan tanah, gamma efektif kali H tanah. Di mana gamma efektif atau gamma aksen itu adalah gamma sat min gamma W. Jadi gamma saturasi min gamma air. Hari ini kita lanjut ke sini. Nah, akibat air itu punya tegangan sebesar U, maka dia bisa rembes. Jadi dia bisa merembes. Kenapa? Karena dia punya berat, dia bisa rembes. Dia bisa rembes ke atas, dia bisa rembes ke bawah di dalam tanah. Nah, rembesan air itu kita sebut sebagai seepage. Nah, kalau misalnya tidak ada rembesan, airnya diam, maka tegangan efektif tadi adalah sigma efektif sama dengan gamma sat min gamma W kali Z, atau gamma aksen kali Z. Nah, Z-nya tuh yang mana? Z-nya itu adalah tinggi tanah. Sedangkan gaya efektif adalah sigma aksen kali A. Nah, jadi kalau kalian ingat, tegangan adalah gaya per satuan luas. Jadi kalau kita balik, tegangan adalah gaya per satuan luas, maka gaya adalah tegangan kali luas. Kalau kalian ingat fisika. Sehingga di sini, gaya efektif atau P itu adalah sigma aksen kali A, atau luas penampang dikali gamma aksen dikali Z. Di mana A itu luas penampang tegak lurus aliran. Jadi kalau kalian ingat fisika P sama dengan F per A, di mana F itu gayanya lurus ke bawah ketemu A, maka F sama dengan P kali A. Itu kalau tidak ada seepage. Nah, kalau ada seepage arah ke atas atau ada rembesan arah ke atas, maka sigma totalnya, sigma efektif adalah sigma aksen dikurangi I kali Z kali gamma W. Jadi kalau ada gaya ke atas, dia mengurangi tegangan efektif. Kenapa? Tegangan efektif tanah berat tanah ke bawah, air mau ke atas. Nah, jadi dia mengurangi, sehingga di sini tegangan efektif akibat adanya seepage arah ke atas adalah Z kali gamma aksen min I kali Z kali gamma W. Gayanya tetap P sama dengan sigma aksen kali A. Nah, kalau ada ke bawah, maka di sini sigma di sini plus ya, sorry ya, ini seharusnya plus yang ini. Tegangan efektif akibat seepage arah ke bawah, sigma aksen sama dengan 3, sigma aksen 3 sama dengan Z kali sigma aksen plus ya, seharusnya ini bukan ini plus harusnya. Plus I kali Z kali gamma W. Kalau ini min karena dia ke atas, tapi kalau ke bawah dia menambah tegangan efektif. Jadi ini plus, sorry, seharusnya plus ini. Gaya efektif adalah P sama dengan sigma kali A. Nah, rembesan air itu punya daya atau force, di mana seepage force sama dengan P1 aksen min P2 aksen sama dengan I kali Z kali gamma W kali A. Atau kalau kita lihat persatuan volume, maka seepage force P1 aksen min P2 aksen dibagi volume tanah adalah I kali gamma W. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau tidak ada seepage, tidak ada rembesan air, dia arahnya ke bawah. Dari tegangan efektif Z gamma aksen kali A. Tapi kalau ada arah aliran air ke atas, dia mengurangi. Kalau arah aliran ke bawah, dia menambah. Nah, akibat ada aliran tadi, ada istilah
HIF. HIF ini kasus yang terjadi pada turap di pinggir sungai seperti ini. Misalnya contoh yang terjadi HIF itu contoh adalah turap di depannya Barata, kok Barata, Metro City. Jadi kalau di Banjarmasin kalian dari Jembatan Dewi turun belok kanan ke Kampung Ketupat, nah itu kan ada turap situ, ada dinding penahan tanah yang pinggir sungai, itu beberapa ada yang naik. Jadi akibat ada rembesan air dari sini ke sini, dari yang lebih tinggi ke lebih rendah, ada air yang dari kiri ke kanan, tiang pancangnya ini naik, keangkat dia, akibat ada gaya rembesan tadi. Nah, tiang pancang atau turap yang terangkat itu disebut HIF. Nah, HIF terjadi sebesar apa menurut Terzaghi? Sejauh setengah D dari turap, sedalam D dari muka tanah. Nah, gaya safety factor terhadap HIF adalah W per U, di mana U ini gaya air. Gaya air tadi apa? H kali gamma air. W ini berapa? W ini adalah berat tanah per satuan lebar turap di sini. Di mana W aksen sama dengan setengah D kuadrat gamma aksen. D-nya apa? D itu adalah lebar turapnya berapa. Dan U itu adalah gaya angkat atau upliftnya, di mana U sama dengan setengah D kuadrat I average kali gamma W. Sehingga di sini angka keamanan terhadap HIF adalah gamma aksen sama dengan I kali gamma W. Oke, ini untuk kasus-kasus HIF. Jadi HIF itu turap. Jadi turap atau turapnya tuh terpancang sedalam apa itu D. Nah, yang terjadi itu adalah D per 2 ke sini. Jadi misalnya contohnya yang di Siring Menara Pandang, itu turapnya sampai 8 meter, artinya ada zona HIF 4 meter di sini. Maka zona ini, yang HIF zone ini, itu bisa mengangkat ke atas tanah yang di sini. Jadi kalau kalian misalnya di Menara Pandang Banjarmasin itu, kalau kalian perhatikan ada beberapa bagian yang retak. Retak itu akibat apa? Akibat ada gaya angkat tanah ke atas, karena air sungai itu merembes masuk lewat di bawahnya. Nah, itu makanya ada HIF di sini. Nah, supaya HIF tidak terjadi gimana? Maka W harus lebih besar dari U. Jadi berat bangunan dan tanah di atas zona HIF ini harus lebih besar dari tegangan airnya. Maka kalau itu lebih besar, itu nggak terjadi. Nah, ini ada lagi daerah kenaikan kapiler. Jadi akibat adanya seepage tadi, kalau misalnya di tanah itu ada lubang, maka ada daerah kenaikan kapiler di sini. Ini adalah kasus-kasus yang dimanfaatkan untuk kalau di Banjarbaru itu sumur bor. Nah, jadi sumur bor itu adalah membuat lubang kapiler pas posisi di lapisan akuifer, sehingga di sini ada seepage atau ada rembesan. Saya nggak akan bicara matematis rumusnya kalau kapiler, tapi yang penting kita tahu fenomena itu dimanfaatkan di mana. Nah, jadi misalnya di sini ada garis freatik di sini. Maka kalau kita lubangin di sini, maka itu akan muncul air yang naik ke atas karena ada gaya siklus tadi. Nah, semakin kecil diameter pipa kapilernya, maka tingginya akan semakin besar. Makanya kalau kalian perhatikan, pipa-pipa yang digunakan di sumur bor di Banjarbaru itu pipanya kecil-kecil. Kenapa? Supaya tinggi airnya bisa maksimum. Jadi kalau kalian bikin sumur bor, jangan besar-besar. Kalau kalian perhatikan sumur yang besar, biasanya muka airnya dangkal. Biasa di sini. Oke, nggak masalah ini. Nah, sekarang ada contoh soal di file contoh soal soal mekanika tanah yang di e-learning itu ada contoh soal. Diketahui profil tanah seperti pada gambar satu berikut. Jadi sedalam 5 meter dari muka tanah ada ketemu lapisan air atau water table, WT ini water table. Jadi sampai kedalaman 5 meter, gamma dry-nya 16 kilonewton, water content-nya 11,2. Nah, kemudian karena ada water table, maka yang di bawah ini jadi gamma sat semua. Jadi
Setelah kedalaman 5 meter, ada kedalaman 6 meter, gamma satnya 19,25 kN per meter kubik, water contentnya 15,2. Kemudian dari situ, dari 6 meter turun 2 meter ada titik A dan titik B, di mana titik A dan titik B itu gamanya 19,85, GS-nya 2,72. Ditanya berapa tegangan total dan tegangan efektif pada titik A untuk muka air seperti terlihat pada gambar tersebut. Kemudian tegangan total dan tegangan efektif pada titik B kalau water table-nya turun di titik A dengan kadar air rata-rata 15%. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa tegangan total dan tegangan efektif di titik A. Karena kita bicara titik A, maka yang kita lihat adalah apa yang ada di atas titik A. Nah, di sini ada 3 lapisan. Lapisan pertama 5 meter, gamma D 16 dan water content 11,2. Lapisan kedua 6 meter, gammanya 19,25 dan water content 15,2. Lapisan ketiga ada 2 meter di atas A. Dengan gammanya ada 19,85, GS-nya 2,7. Nah, sehingga di sini lapisan 1 gamma D-nya adalah 16 kN per meter kubik dengan water content 11,2. Maka kita lihat dulu gamma satnya berapa. Gamma sat sama dengan gamma D 1 plus water content. Sama dengan 16 dikali 1 tambah 0,112. 11,2% jadinya 0,112 ini. Maka ketemu untuk lapisan 1 yang ini tadi, yang di atas, gamma satnya adalah 17,792. Lapisan 2, gamma D-nya 19,25, water content-nya 15. Oh, sorry, ini dianggap gamma D semua kalau itu. Tadi saya bilang gamma sat. Maka gamma satnya adalah gamma D kali 1 plus water content, 19,25 dikali 1,152, ketemu 22,176. Lapisan 3, gamma D-nya 19,85, GS-nya 2,72. Rumusnya adalah gamma D sama dengan GS gamma W per 1 plus E. Nah, di sini 19,85 sama dengan 2,72. Gamma W-nya pakai 9,8 ya, karena kilonewton per meter kubik, bukan ton per meter persegi, bukan ton per meter kubik. Karena pakai kilonewton, maka gamma W-nya 19,8 dibagi 1 plus E. Tukar tempat, 1 plus E sama dengan 2,72 kali 9,8 per 19,85, maka ketemu E-nya adalah 0,34. Dari nilai E 0,34 ini kita masukkan ke rumus gamma sat sama dengan E plus GS per 1 plus E kali gamma W, maka gamma sat sama dengan 0,34 E-nya tadi, tambah 2,72 nilai GS, dibagi 1 tambah 0,34, dikali 9,8 ketemu 22,379. Maka tegangan total adalah gamma sat dikali H di semua lapisan, sehingga per lapisan 1 adalah 16 kali 5 ditambah lapisan 2 22,176 kali 6 tambah lapisan 3 22,379 kali 2, ketemu gamma totalnya adalah 257,814. Kemudian gamma efektif, tegangan efektif adalah gamma total dikurangi U, dan U adalah H kali gamma W. Gamma W-nya kita pakai 9,8, sehingga di sini yang ada U adalah 6 dan 2. 5 nggak ada air, jadi 5 nggak dihembuskan. Sehingga di sini gamma totalnya adalah 257,814 dikurangi 6 kali 9,8 ditambah 2 kali 9,8. Ketemunya gamma aksennya adalah tegangan efektifnya adalah 179,414. Nah, sekarang mencari berat volumenya. Lapisan 1 gamma satnya tadi sudah tahu 17,792, lapisan 2 tadi gamma satnya 22,138, lapisan ketiga tadi gamma satnya adalah 22,379. Sehingga kita ketahui tegangan total di B tadi adalah, nah karena di B, maka di sini yang berubah apa? Yang berubah di sini. Tadi karena di A di atasnya cuma 2 meter, di B jadinya 6 meter. Sehingga di sini lapisan 1 adalah 16 kali 5 tambah lapisan 2 19,25 kali 6 ditambah lapisan 3 yang ke A 19,85 kali 2 ditambah lapisan 3 yang ke B di sini 22,379 kali 6. Ketemu 369,474 dikurangi 6 kali gamma W situ. Nah, ini ada gambarnya untuk mencari HIF-nya di sini.
Pertanyaannya hitung tegangan efektif di 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11. Nah, ini pertama kita bikin, ini kalian simak aja kalau yang ini. Bikin gambar flownet dulu seperti yang sempat saya jelaskan di 2 minggu lalu. Jumlahnya bebas, yang penting kalau kita bikin lingkaran di sini itu pas. Nah, di sini dia bikinnya adalah 7/10, 0,7. Gamma W-nya pakai 1 ton. Tegangan totalnya adalah gamma kali H di sini. Sehingga ketemu di sini if zone-nya di situ dari 2 sampai 7 dan zone HIF-nya lebarnya adalah D/2. Tinggal dihitung SF-nya berdasarkan rumus tadi. Gamma sat min gamma W per I average kali gamma W. I average-nya tadi adalah 0,43 sehingga ketemu 2,33 lebih dari 1 tidak terjadi. Oke, yang ini cukup kalian simak aja. Nggak ada di nggak ada di tugas dan di UAS juga nggak. Yang penting itu yang ini, yang belajar yang ini. Nah, sekarang di Simari itu sudah ada saya taruh soal untuk latihan menghitung tegangan efektif. Bagian B soal latihan 1. Itu berdasarkan contoh soal yang ya, yang satu ini. Nanti UASnya juga akan mirip-mirip seperti ini. Jadi silahkan kalian nanti baca contoh soalnya, dipelajari dan dikerjakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bukan yang zona HIF, bukan. Cuman yang mencari gamma aksen dan lain-lain. Nah, tapi nanti tolong kalau tugasnya jangan, meskipun di contoh soal itu ada kunci jawaban, jangan langsung tulis kunci jawaban ya. Harus ada langkah-langkahnya. Hanya kejadian beberapa angkatan lalu tiba-tiba langsung nulis kunci jawaban. Saya nggak tahu entah nggak ngerjakan atau gimana gitu. Pelajari pelan-pelan bisa kok kalian. Cuma satu soal aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, minggu depan jadi kita ketemu materi terakhir, sebaran tegangan dalam tanah. Nanti setelah itu, setelah lebaran, nanti saya infokan lagi untuk UASnya. UASnya online, take home test ya. Biasa saya kasih 2 sampai 3 hari. Jadi nggak offline. Nanti bisa kayak, insya Allah saya sesuaikan dengan jadwal Mektan kita. Tapi nanti kita UASnya akan lebih dulu dari jadwal fakultas atau universitas kalau gitu. Nah, sambil juga saya infokan kalau ada yang merasa tugasnya yang sebelumnya ada yang belum bisa disusulkan ya, itu nggak saya lock, nggak saya kunci itu submittingnya. Daripada nanti waktu dekat-dekat UAS malah kalian uh, tiba-tiba mau nyusulkan. Jadi kalau misalnya masih bisa upload, upload aja. Supaya nilainya nanti lengkap. Nanti biasanya kalau sama Pak Oli, beliau tetap minta nilainya lengkap itu.